Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heru Jaharudin dalam mata kuliah pengantar bisnis semester 1 Universitas Esa Unggul. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan produk, yaitu salah satu materi di semester 1 pengantar bisnis di jurusan manajemen, yang mana kebetulan ini adalah bidang yang saya tekuni ya selama ini, karena saya bekerja di pabrik karpet, itu di bagian pengembangan produk, atau kalau di tempat saya namanya R&D, Research and Development. Oke, kita akan tampilkan slide-nya, yaitu di atas ya. Nah, sudah tampil kan? Di situ kita bisa lihat ada konsep produk. Produk adalah segala sesuatu yang memberikan nilai yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Konsumen akan membeli produk hanya karena mereka menyukai produk tersebut. Suatu produk harus memiliki ciri-ciri khusus agar diterima oleh konsumen. Ciri khas suatu produk yang dapat dijual dan diterima konsumen adalah kualitas produk yang mampu memberikan manfaat yang nyata sesuai kebutuhan konsumen. Nah, di sini ada dua ya alasan utama konsumen membeli produk kita. Yang pertama adalah ciri khas atau feature, yaitu ciri khusus yang terdapat dalam suatu produk yang membedakan dengan produk yang lain. Jadi produknya memang berciri khas ya. Kemudian yang kedua yaitu manfaatnya atau benefit, yaitu manfaat yang ditawarkan oleh suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Jadi yang pertama itu ciri khas, dia beda dengan yang lain. Yang kedua adalah manfaatnya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih pengembangan produk itu? Pengembangan produk itu adalah strategi atau proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, dan memperbanyak kegunaan dari produk tersebut ke segmen pasar yang ada, dengan asumsi nanti bisa memuaskan konsumen, karena konsumen atau pelanggan menginginkan unsur-unsur baru tentang produk kita itu. Jadi itu pengertian dari pengembangan produk. Kemudian slide selanjutnya ya. Tujuan pengembangan produk. Tujuan pengembangan produk ini yaitu untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaannya dengan memproduksi produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan lain-lain. Kemudian menurut Alma ya, terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan melakukan pengembangan produk, yaitu yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen. Karena tadi disebutkan bahwa konsumen itu kadang menginginkan sesuatu yang baru, dan dia menginginkan produk kita harus begini, harus begitu. Kemudian yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Tentunya produk baru atau
ya yang sudah lebih bagus ya, itu tentunya akan bisa menambah penjualan. Kemudian yang ketiga, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Kemudian untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan, untuk mencegah kebosanan konsumen, dan untuk menyederhanakan produk pembungkus. Itu tadi tujuan-tujuan pengembangan produk. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengembangan produk. Setiap perusahaan harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk. Ini bertujuan agar produk yang akan dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sudah ada. Setiap perusahaan harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk. Hal ini bertujuan agar produk yang akan dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sudah ada tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh perusahaan itu, serta bisa menarik konsumen baru. Dan menurut Kotler dan Keller, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis ya, yaitu pertama, memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki risiko besar karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Jadi kita menggunakan apa yang ada. Kemudian yang kedua, memperluas lini produk. Jenis pengembangan produk dilakukan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru. Kemudian menambah produk yang ada. Jadi kalau tadi memperluas lini produk, ini menambah produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Kemudian ATM, cara selanjutnya yaitu ambil tiru modifikasi, meniru strategi pesaing ya, atau tadi ATM ya. Pada cara ini perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, menambah lini produk. Biasanya perusahaan memerlukan dana besar ya dalam penambahan produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada. Karena produk yang belum pernah diproduksi itu dalam penggunaan fasilitas untuk memproduksi dan mempromosikannya memerlukan proses yang baru pula. Jadi panjang ya sebenarnya produk baru itu, tahapannya nanti kita akan jelaskan. Contoh, saya di tempat kerja ada produk baru sekarang yang sedang kita baru launching, yaitu sajadah Asofa Premium. Oke, kita tampilkan sebentar di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngenalin produk yang bagus banget, namanya sajadah Asofa Premium. Nah, sesuai namanya pasti kalian sudah terbayangkan gimana bagusnya sajadah ini. Sajadah Asofa ini juga memiliki ketebalan 2,5 cm yang membuat sujud Anda lebih aman dan nyaman pastinya.
Bordiran yang terdapat di bagian depan sajadah asofa dibordir langsung sehingga tidak mudah copot. Kemudian, terdapat emblem berwarna gold yang akan memberikan kesan mewah pada sajadah ini. Backing sajadah ini menggunakan bahan pur yang lebih tebal dan dilengkapi resleting sehingga mudah perawatannya. Dengan kemasan yang sangat eksklusif, sajadah ini sangat cocok untuk dijadikan hadiah atau kado ulang tahun, pernikahan, atau diberikan ke kerabat dekat. Jika kalian berminat, bisa hubungi kontak ini dan jangan lupa untuk terus kepo-kepoin semua produk kita di website hjcarpet.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah lihat kan produknya, dan itu kita membuat sekitar hampir 1 tahun ya, sekitar 8 bulan atau 9 bulan. Jadi dari awal prototipe dan sampai selanjutnya itu agak lama. Oke, kita masuk sekarang ke tahapan proses pengembangan produk. Pengembangan produk baru bukan merupakan hal yang mudah bagi perusahaan yang menjalankannya. Proses pengembangan produk untuk setiap perusahaan juga berbeda-beda, tergantung produk serta tingkat kompleksitasnya. Dan umumnya kegiatan-kegiatan ini lebih membutuhkan daya analisis intelektual dan manajemen organisasi. Menurut Shimamura, terdapat 8 tahap yang harus dilalui dalam pengembangan produk, yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan pelanggan. Yang kedua, pemunculan gagasan. Yang ketiga, penyaringan ide dan evaluasi. Yang keempat, analisis bisnis. Yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Yang keenam, pengembangan produk. Yang ketujuh, pengujian produk dan pasar. Dan yang terakhir, yang nomor 8, komersialisasi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya, dari analisis kebutuhan pelanggan. Kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan yang titik awal ya untuk pengembangan produk, baik untuk pasar domestik ataupun global. Produk-produk baru merangsang perusahaan untuk mencapai sasaran unit bisnis dan korporat. Untuk menentukan lingkup produk baru yang akan dipertimbangkan, manajemen sering merumuskan garis-garis besar perencanaan produk baru. Keputusan ini menjadi garis-garis besar penting untuk proses perencanaan produk baru. Analisis kepuasan pelanggan menentukan peluang untuk produk dan proses baru. Jadi sebelum kita membuat produk baru, kita harus buat analisanya dulu. Kebutuhan pelanggan itu apa gitu. Nah, kemudian yang kedua, pemunculan gagasan. Pencarian gagasan yang menyanyikan merupakan titik pangkal dalam proses pengembangan produk baru. Penggalian gagasan terentang mulai dari perbaikan tambahan produk yang ada sekarang sampai ke produk yang sama sekali baru ya bagi konsumen. Beraneka gagasan produk bisa berasal dari banyak sumber. Ya, jadi sumber gagasan produk meliputi misalnya personalia perusahaan, pelanggan, pesaing, investor luar, dan ya bisa dari segala hal ya. Jadi mencari gagasan itu penting. Kemudian lanjut yang ketiga, penyaringan ide dan evaluasi. Pengevaluasian ide
merupakan bagian penting ya dari perencanaan produk baru. Produk yang berhasil adalah produk yang memuaskan kriteria manajemen untuk keberhasilan komersial. Manajemen memerlukan suatu prosedur penyaringan dan evaluasi yang akan menghapus ide-ide yang tidak akan menjanjikan. Jadi harus ada penyaringan ya dari ide tadi yang sudah gagasan yang kita sudah kumpulkan, itu harus dipilih gagasan-gagasan yang terbaik. Tujuannya itu untuk mengeliminasi ide-ide yang paling tidak menjanjikan sebelum terlalu banyak waktu dan dana yang dikucurkan ke proyek tersebut. Terima kasih Mas Rudi kopinya. Sambil minum kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Oke, yang selanjutnya nomor 4 yaitu analisis bisnis. Analisis bisnis ini beda sama tadi yang pertama ya. Kalau yang tadi analisis kebutuhan pelanggan, kalau ini analisis bisnisnya. Jadi analisis bisnis ini mengestimasi kinerja komersial produk yang diusulkan. Perolehan suatu proyeksi finansial yang akurat tergantung pada mutu ramalan pendapatan dan biaya. Analisis bisnis normalnya dipecahkan pada beberapa tahap dan proses perencanaan produk baru. Setelah manajemen memutuskan konsep produk dan strategi pemasaran, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis proposal itu. Untuk memperkirakan penjualan, perusahaan dapat melihat angka penjualan historis produk sejenis atau melakukan survei untuk mengetahui opini pasar. Perusahaan dapat memperkirakan penjualan minimum dan maksimum untuk memperkirakan jangkauan risiko. Setelah mempersiapkan ramalan penjualan, manajemen dapat memperkirakan biaya dan laba yang akan diharapkan dari produk itu, yang di dalamnya itu ada biaya pemasaran, penelitian, pengembangan, akuntansi dan segala macam dan keuangan. Jadi analisis bisnis ini penting ya, terutama apabila kita ingin mengajukan kepada investor yang mungkin untuk penambahan modal, karena produk baru itu kadang butuh alat ya. Ini penting analisis bisnis sehingga si investor ini tertarik dengan bisnis yang kita tawarkan. Oke, yang selanjutnya pengembangan strategi pemasaran. Tujuan pengembangan strategi pemasaran adalah penyempurnaan rencana yang lebih lanjut pada tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru ke pasar. Di tahap ini perusahaan melakukan pengembangan rencana strategi, di mana strategi pemasaran lebih dulu mengalami penyaringan. Oke, yang selanjutnya pengembangan produk ya. Ini yang hal utamanya. Setelah berhasil merampungkan tahap analisis bisnis, perencanaan, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, itu pengembangan produk. Pengembangan dan pengujian berkenaan dengan pembuatan karakteristik fisik atau jasa baru yang dapat diterima bagi para pelanggan. Tujuannya adalah mengkonversikan gagasan ke dalam produk aktual yang aman, memberikan manfaat bagi para pelanggan dan dapat diproduksi secara ekonomis oleh perusahaan. Jadi di tahap ini kita mulai bikin prototipe ya. Kemudian prototipe itu juga kita rencanakan bagaimana cara memproduksinya, biayanya berapa. Nanti itu sebagai acuan juga untuk membuat harga ya, menentukan harga jual.
Kemudian di situ juga kita harus mencoba produk yang kita buat itu, prototipenya, apakah itu aman untuk pelanggan, apakah itu awet, itu juga penting ya, karena pelanggan lebih suka barang yang awet, biasanya begitu. Nah, yang selanjutnya, lanjut ya, pengujian produk dan pasar. Jadi di tahapan ini pengujian produk merupakan kelanjutan dari tahapan pengembangan produk. Tahapan-tahapan pengujiannya yaitu pertama tentang pengujian konsep produk. Yang kedua pengujian desain produk. Yang ketiga pengujian kesukaan konsumen terhadap produk. Selanjutnya pengujian laboratorium terhadap produk, dan yang terakhir pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk. Jadi setelah manajemen merasa puas dan dengan produknya, setelah melakukan perubahan atau pengembangan produknya itu, maka untuk lebih lanjut adalah pengujian yang tujuannya untuk mengetahui reaksi konsumen ya. Kadang kan ada tester tuh, itu sebenarnya tujuannya itu untuk menguji pasar ya, menguji produk dan pasar, apakah pasar mau menerima atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu komersialisasi, yaitu pada tahapan ini semua fasilitas yang sudah disiapkan sedemikian rupa, baik fasilitas produksi maupun pemasaran, perusahaan yang sudah memasuki tahapan ini sudah mempersiapkan strategi penetapan harga, keuntungan yang diharapkan. Jadi di tahapan ini perusahaan sudah melakukan riset pemasaran, terutama yang menyangkut kebutuhan, keinginan, selera, dan kepuasan para konsumen yang akan dituju. Jadi ini udah tahap eksekusi ya, eksekusi. Jadi produk tadi yang sudah kita kembangkan itu ya dicoba di komersialisasi, dijual ya. Tentunya ya tadi dengan beberapa hal yang harus dipersiapkan. Oke, tadi kita sudah membahas ya sampai tahapan pengembangan produk dari awal sampai akhir, dan itu mengakhiri juga pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya akhiri, ini ada kutipan yang bagus ya dari pahlawan kita. Kalau tidak ada dia kita nggak tahu, mungkin masih pakai damar ya. Damar tahu nggak kalau bahasa Indonesianya itu lampu yang pakai api apa ya. Jadi kutipan dari Thomas Alva Edison, yaitu kelemahan terbesar kita adalah menyerah. Cara yang paling pasti untuk sukses adalah mencoba lagi dan lagi, seperti Bang Roma Irama, coba mencoba lagi, oh kau mencoba, begitu. Mohon maaf ya kalau ada yang mual, itu karena suara saya agak fals. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena mungkin ada suara motor yang lumayan mengganggu ya, karena ini lokasi saya ada di Surabaya saat ini, di dalam toko baru yang baru kita buka.